ketertarikan betul. terhadap penulis, Mm-mm. ketertarikan dan buku mulai menurun. Padahal peluang pekerjaan salah satu yang besar adalah penulis yang Betul. sekarang writing yang dibutuhkan baik untuk startup sampai perusahaan besar untuk menghasilkan konten dalam setiap promosi mereka. Copywriting tersebut Mhm. adalah baik dalam penulisan buku. Poin Mhm. yang, poin yang kedua, digital marketing. Digital marketing pengertiannya adalah sebagai bentuk pemasaran via online dan tujuannya mencapai target audiens dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik. Nah, itu untuk menghasilkan Mhm. penjualan. Nah, kenapa menjadi penting? Karena memang saat ini masuk ke dunia online. Mhm. Lalu dengan menggabungkan strategi digital marketing dan lain-lain, meningkatkan pengenalan merek dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Sedangkan desain adalah bagian yang memoles tampilan baik untuk cover buku maupun konten digital marketing. Mhm. Jadi, balik lagi ini manfaatnya. Diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan dan dunia pekerjaan nantinya untuk para santri dan siswanya. Oke, terus. Marketing dan desain untuk siswa dan santri spesifik saya bilang. Mhm. Mhm. Memberikan ilmu dan pelatihan, memberikan ilmu dan pelatihan terkait penulisan digital marketing dan desain. Tujuannya seperti yang tadi adalah diharapkan dapat bermanfaat dunia pendidikan dan pekerjaan nanti. Nah, materinya kurang lebih seperti ini. Training penulisan buku itu materinya yang pertama tahap-tahap penulisan buku, jenis Mhm. mengembangkan struktur buku, lalu naskah, editing, proofreading, termasuk penerbitan buku. Mhm. Training di marketing intinya adalah pengenalan tentang DM, strategi DM, pengenalan metode CLS, pengenalan Google Ads, pengenalan pembuatan landing page, dan juga pengenalan tentang chatbot atau aplikasi lain yang Mhm. bersedia informasi. Lalu untuk training desain hanya simpel saja pengenalan aplikasi desain yang mudah dan gratis, lalu praktek Mhm. pembuatan desain. Lalu untuk waktunya saya buat 3 opsi. Ini tergantung dari customer. Opsi pertama adalah 3 hari berturut-turut untuk 3 materi, misal hari Jumat sampai Minggu. Opsi yang kedua rutin untuk 3 materi, misal Mhm. Terus. selama 1 semester atau 6 bulan. Mhm. Yang adalah 1 kali pertemuan untuk setiap materi. Misal minggu pertama training penulisan buku, minggu kedua training di marketing, minggu ketiga training design. Lalu tempatnya bisa offline atau online gitu kan. Sasarannya seperti tadi yang saya sampaikan, siswa atau Mhm. santri selain dari materi wajib yang didapatkan dari sekolah. Jadi adalah materi tambahan gitu istilahnya. Dan juga bisa untuk masyarakat umum jika misal sekolah atau pesantren tersebut ingin mengadakan secara umum. Jadi Mhm. in-house dari kita. Nah, nanti istilahnya dalam tanda kutip PO-nya dari pesantren atau sekolah tersebut sertanya Mhm. adalah umum. Juga dikerjakan. Materinya saat ini adalah kita. Nah, anggaran Mhm. custom ya ini. Mau diambil opsi 1 boleh, atau opsi 3 boleh. Maka dari itu di sini kan ada keterangan ini hanya 1 kotak. Nah, ini ada 3 kotak. Mau diambil salah satu boleh, salah 2 boleh, salah 3 juga. Itu sih Mhm. yang proposalnya untuk Mhm. Oh, sampai situ ya. Bagus sih Mas, bagus gitu. Cuma tadi memang kalau kalau desain bisa tuh untuk santri. Terus kalau untuk digital marketing sebenarnya ya masih bisa juga sih yang SMA ya. SMA ya, mereka tuh SMA. Kalau penulisan buku sebenarnya ya kalau yang simple-simple sih bisa aja gitu untuk siswa gitu. Tapi kalau untuk gurunya sih bisa juga lebih tepat sebenarnya. Tapi kalau untuk santri, kalau untuk program sih nggak apa-apa juga. Mungkin mereka ada ini juga gitu.
ada yang istilahnya itu pengen belajar juga kan bisa tuh. Nah, tiga-tiganya sih memang terkait juga tuh desain gitu. Tadi termasuk yang bikin apa ya sebenarnya sih ke depan bisa ditambahin lagi tuh dengan ini video short movie itu video-video pendek atau fotografi juga bisa tuh. Bisa Ini bisa kan masuk jadi kan ya. dia ke marketing digital marketing ya masuk ya kan dia desain aja ya kan padahal kan selain desain juga ada bahan mentahnya kayak fotonya gitu kan atau mungkin Ya, video pendeknya itu bisa juga tuh. Mana ya. suaranya? Mm-mm. Jadi harapan saya di sini, kenapa untuk santri dan siswa, eh, ini kaitan langsung implementasi ya. Contoh kalau Mhm. penerbit penulisan buku ini ya biar anak-anak itu mau belajar menulis, misal kita buatkan ini teknisnya ya. Misal Mhm. kita sampai ke buku gitu, Mhm. masuk ke copywriting dulu. Nah, kita buat blog gitu kan, atau blog yang kita udah buat majelis penulis tersebut. Mhm. Jadi tugasnya adalah silakan dibuat tulisan atau naskah gitu. Mungkin di Mhm. satu halaman, nah mereka ngetik, nah kita review tulisannya, Mhm. bahasanya harusnya seperti ini, strukturnya harusnya seperti ini, begitu kan. Atau Iya, kita ada berarti yang simple aja ya berarti ya, yang nggak terlalu ini gitu ya. Mhm. kalau kita ada naskah gitu, lempar ke mereka, coba dibuat daftar isinya gitu. Atau misal Mhm. dibuat kalau bahasa sekarang kan kita pakai aplikasi Mendeley ya. Mhm. Ada sumber-sumbernya gimana sih cara menulis eh, apa namanya daftar pustaka gitu. Jadi hanya sebatas Mhm. itu saja, sampai lebih dalam lagi. Gitu. Iya, sebenarnya bisa juga sih. Apa ya berarti kita bikin bikin ini bikin apa ya level ya. Ini level yang santri atau siswa SMA ya terutama ya. Kalau SMP kan masih agak sedikit itu ya. Agak sedikit Ya, mungkin SMA, SMA, SMK gitu ya, MA 3 itu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih ada banyak waktu dan mereka juga perlu itu mahasiswa semester awal tuh. Maksud tingkat satu dua lah ya semester satu sampai semester tiga tuh mereka juga butuh juga tuh dan mereka biasanya lebih lebih ini lebih apa ya lebih siap tuh untuk belajar gitu biasanya. Nah, jadi kita bisa buat dua Mas Bagus tuh iniannya ya baik. Jadi kalau memang seperti itu kan saya melihat target target pasar ya dalam arti Pasar bukan Paskar betul. Hmm. target yang akan kita tuju itu apa dulu begitu. Kalau seandainya dari uh, linknya Ustadz begitu kan Mhm. pasti ada pesantren, ada kampus Mhm. begitu. Mhm, betul. Targetnya Sekolahan juga. itu kan kita kasih basic kalau ada level yang tadi Ustadz bilang ada level satu begitu kan. Nah, Mhm. level ini buat si Mahasiswa. yang level-level awal gitu kan, semester-semester Hmm, awal iya level 3 nanti untuk guru dan dosen gitu. kan bisa saja. Jadi Mhm. lagi prioritasnya ini saya serahkan ke Ustadz lagi kalau seandainya memang oh ternyata lebih mudah kita masuk ke kampus di semester Mhm. ini akan direvisi atau dibuat versi 2 semester Mhm. Mhm. nah, kalau ternyata ke pesantren atau sekolah lebih gampang masukinnya ya sudah berarti ini dirombak Mhm. ya. Mhm. Ini kembali ke tujuan kita, targetnya begitu. Awalnya yang paling masuk dulu. Iya, kalau menurut saya sih tetap ini Mas Bagus, tapi justru dibikin tiga tiga ini ya program gitu ya. Jadi misalnya level satu untuk siswa gitu kan, level 2 untuk mahasiswa, level 3 untuk guru dan dosen. Nah, itu lebih bagus mana lebih lengkap gitu. Jadi kita nawarkannya bisa nanti kalau perkara apa untuk flyernya itu bisa dipisah satu-satu bisa juga gitu. Nah, jadi kita lebih Oh, banyak ya, jadi pasarnya lebih banyak walaupun nanti berbeda-beda materinya gitu kan. berarti ya, proposal itu terdiri atas 3 level tersebut begitu ya. Iya betul, level satu untuk ini gitu, untuk mahasiswa Materi apa? mm, gitu ya. Iya level satu untuk siswa, level 2 untuk mahasiswa, level 3 itu untuk guru dan dosen gitu.
Ya nanti kita Ya, bisa ini kan, kita sebarkan nanti kan orang, oh saya eh, guru, oh saya mahasiswa, bisa gitu. baik, Sama di situ mungkin nanti tadi benefit sama itunya ya. Nanti sekalian kontak personnya ya. baik, baik, baik. Berarti ini Nah, eh, termasuk sponsornya nih. Nanti kalau itu Mas tuh, Bagus bisa ketemu dengan teman yang di mana? Di GPMB itu ada Mas siapa ya? Lupa tuh namanya itu. Itu dia yang dari yang saya pernah cerita tuh dia dari Smart Friend. Siapa namanya itu ya? Sampai lupa tuh. Itu di GPMB itu dia jadi punya punya program untuk ke sekolahan sama ke ini kemana ke kampus juga gitu. Nanti bisa kerjasama tuh, sponsor lah minimal gitu. Nah, kita buat sponsornya termasuk GPMB dimasukkan, kemudian apa ya tadi misalnya HRD saya juga dimasukkan, Pustaka Ama itu dimasukkan gitu. Termasuk tadi kalau Mas Andi atau Mas Bagus punya ini taruh aja gitu di situ gitu. itu di Jadi mana di banyak flyer mananya Ustaz tempatnya? di flyernya sih, di flyernya. Oke. Gitu. Nah nanti yang utamanya kalau menurut saya sih yang utamanya mendingan eh, sebenarnya hard disk juga nggak ada masalah, AMA juga nggak ada masalah gitu kan, atau buat sendiri juga nggak ada masalah gitu, gitu terserah Mas Bagusnya. Di terakhirnya kan belum ada Ya, ininya di sini ya kontaknya ya. Ya di sini belum. apakah? Saya ini kalau kenapa kok saya salah satunya memakai Hardi Syariah gitu ya Ustaz ya. Karena tentang Mm-mm. batas waktu. Karena sekarang saya posisi di Hardi Syariah. Mm-mm. Jadi kalau pakai nama Hardi Syariah kan istilahnya Lebih ini. eh, marketing gitu loh. Kalau marketing kan Mm-mm. biasa kan begitu. Ya, kalau kalau pakai nama Halis Syarif berarti nanti ditambahin di situ nama pematerinya, mungkin Pak Fahri juga gitu. Jadi biar nggak saya aja gitu kan. Mm-mm. Karena kan Saya, otomatis harus dikonsultasikan nggak? Perlu dikonsultasikan nggak dengan Pak Fahri? kalau saya nggak gitu malah konsepnya. Gimana gimana? Kita buat sendiri ya. Mhm. Setelah itu kita tawarkan. Ketika Mhm. sudah close baru ngajak Pak Fahri. Hmm. Jadi Nggak apa-apa kita nggak dalam ada. membuktikan dulu. Oh buktikan dulu, nggak disalahkan itu nantinya. Ini pas bagus jalan sendiri gitu ininya gitu. Nggak. Saya rasa nggak apa-apa sih karena untuk kemajuan Hardi Syariah kecuali kalau saya ke perusahaan lain baru saya ngambil Mm-mm. waktu selain Hardi Syariah baru nanti bisa dipertanyakan atau dipersalahkan. Tapi kan ini saya tujuannya adalah memarketingkan Hardi Syariah secara langsung maupun nggak langsung ya karena saya berpikir Mm-mm. ketika kita closing nggak mungkin kita langsung serta merta membuat acara gitu langsung langsung Mm-mm. mulai trainingnya kan nggak mungkin. Jadi kan pasti Mm-mm. harus ada minimal kan penyambutan dari pengurus sekolah atau pengurus kampus. Nah, itu kita ceritakan hari syariah itu apa begitu kan. Itu bisa diselipkan di situ. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kita tetap pakai nama Hades Syariah. Kemudian tadi levelnya bisa 3. Kemudian nanti masing-masing level itu agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi misalnya nanti untuk yang S2, untuk yang mahasiswa S1 ataupun S2, jadi mereka nanti ada tambahan materi untuk penulisan jurnal gitu. Yang guru dengan dosen juga sama gitu. Karena itu yang marketable yang sekarang dibutuhkan justru itu malah gitu. Nah, itu bisa tuh seperti itu. Kalau yang apa jadi yang ini ya, yang materinya ya. Nah, nanti ini masing-masing dipisah jadi level-level sendiri gitu. Misalnya level student gitu, level siswa gitu kan. Nah, dari situ ditulis beda dikit sih sebenarnya hanya ada tambahan-tambahannya gitu. Mm-mm. Mm-mm.
materinya apa Ustaz? Pengenalan ya tentang ini kalau saya lihat Hampir sama tahap sih, hampir sama itu semuanya. Cuma nanti ada tambahan lebih spesifik. Jadi ada eh, jurnal gitu. Jadi ada program kalau mahasiswa itu pertama jurnal dulu, baru buku gitu. Nah, mahasiswa kalau siswa juga bisa ini artikel populer gitu, atau bahasa itunya itu feature gitu. saya list dulu coba tahap. Hmm. Jadi yang saya apa namanya di situ ada berapa ini? 5, 6, 7, 7 materi Hmm. yang saya ini dapat dari biasalah dari AI kan. Hmm. Nah, untuk siswa atau santri ini semua cukup atau ada yang dikurangin Ustaz? Kalau ini saran saya yang santai itu pertama buku itu dia nomor 3 ya. Jadi nomor 1 boleh ditulis. Nomor 1 eh, ini aja apa kita sebut saja introduction atau eh, mengenal dunia ya pengenalan mengenal dunia apa penulisan artikel dan buku gitu. Nah, itu nanti di situ semua tuh dia masuk ke jenis buku, kemudian tahap penulisan buku gitu. Nah, yang nomor 2-nya baru penulisan ini, penulisan artikel populer dan ilmiah. Dalam kurung apa feature gitu. Feature, fea, feature, itu. Bukan future itu. Itu masa depan itu feature. Itu. Nah, baru yang keduanya bisa langsung ini apa menulis buku. Nah, di situ tulis tahapan-tahapannya. Tahapannya mulai dari mengembangkan ide gitu. Jadi menulis buku titik dua mengembangkan ide gitu kan. Terus apa ya penulisan buku ya kemudian editing sampai ke penerbitan. Nah, itu. Ini sudah sesuai dengan level siswa atau santri Ustaz? Iya, Level dia. iya, ini bisa nih. Yang paling penting itunya yang nomor 1 sama 2-nya itu. Karena mereka kan untuk nulis mading atau nulis apa gitu keperluannya biasanya. Jadi buku itu dia nomor sekian. Jadi buku pun biasanya nanti kan fiksi dan non fiksinya di situ disebutkan gitu. Cerita atau apa gitu. Nggak apa-apa tuh biar aja dibandingkan aja. Kita bandingkan manusia dengan AI-nya. Nah, yang mahasiswa juga nomor 1 sama. Nomor siswa itu hampir sama semuanya tuh. Disamakan. Mm-mm. Bedanya Mm-mm. Bedanya itu dia langsung ke apa dia dipisahkan antara artikel populer dengan artikel ditambah dengan penulisan artikel jurnal ilmiah gitu. berarti ditambah ya. Ditambah.
Penulisan artikel jurnal ilmiah. Enggak, dia nggak usah ke skripsi dulu, dia jurnal ilmiah aja. Kalau mau tambah skripsi, tak di bawahnya lagi dipisahkan. Ya, nggak apa-apa, di bawahnya tambah lagi berarti. Nah, ini yang populer aja berarti. Heeh. Nah, lengkap tuh skripsi, tesis, disertasi gitu. Cukup Mm-mm. untuk yang ini. Nah, dosen kurang lebihnya sama, hanya yang skripsinya aja yang diganti. Ini Mm-mm. Yang penulisan apa penulisan itu di situ ini yang karya ilmiahnya diganti. Itu benar tetap, bawahnya tetap, nah itu diganti. Itu penulisan ini aja monograf dan buku ajar gitu, textbook. cukup. Mm-mm. Monograf dan buku ajar, textbook. Udah itu. Sama kalau itu apa penulisan karya tulis apa penulisan artikel jurnal ilmiah terindeks gitu. Sinta dan Scopus gitu. Yang mahasiswa nggak perlu Sinta dan Nah, Scopus ya. siswa nggak usah lah, nggak usah di umum aja. Kalau mau itu Sinta aja sih dia biasanya. Terindeks Sinta juga boleh. Apa jurnal atau artikel jurnal ilmiah nasional gitu aja. Cukup ini dihapus boleh. Boleh, nggak apa-apa, bagus saja. Ini ya perbedaannya untuk menulis. Mm-mm. Jadi ada temanya DM. Lebih sama Mm-mm. nanti saya buatkan, saya kirimkan ke Ustadz Mm-mm. DM Iya, nanti kan sama dia programnya, ini kan program umum. Nanti ada program khusus yang persatuan gitu. ya. Baik. Mm-mm. Nah, itu. Saya buat link Zoom satu lagi. Nanti ini tinggal 10 menit soal. Oh iya, ada tulisannya ya. Langsung kirim di situ aja, di mana di chat room aja.
Setrum berarti masuk dulu. Mm-mm. In progress. Bisa. Nah, oke. Ini ya, ya. Saya harus langsung keluar kayaknya ya. Iya nanti aja kalau sudah apa namanya sudah mati 3 menit kita ya. langsung tinggal masih 7 menit sih masih 7 menit. Oke. Ini akan saya sesuaikan lagi saya juga ke sini nanti detailnya saya buat lagi saya kirim lagi ke Ustadz gitu. Nah, Siap. untuk hari ini oh ya ada lagi Ustadz yang ingin disampaikan terkait rencana ini. Cukup sih, nanti tinggal kata-katanya aja, pakai kata-kata marketing aja. Apa kan itu kan nanti bisa lebih disingkat. Mengenal dunia artikel gitu ya. Nanti bisa di pas di flyernya aja atau di resmi ini kan proposal ya. Ya, Itu kan proposal. Walaupun nanti dibuat yang bagus desainnya, kemudian nanti kita bisa share tuh ke beberapa orang gitu. Termasuk juga mungkin kan mereka bayar ya. Nah, perlu apa kayak sponsor atau tidak gitu atau kerjasama atau seperti apa atau langsung kita nggak usah pakai itu, langsung ke sekolahan aja gitu. Ke sekolahan, ke kampus kita share gitu kan. Atau ke mahasiswa juga atau ke perorangan juga gitu. Ini kan sifatnya bisa perorangan juga kan ya. bisa. Nanti kita paketnya bisa yang perorangan, jadi jangan ini semuanya gitu. Kemarin saya ada di itu, saya lagi ngomongin itu belajar statistik aja, itu 700 atau 500 ribu gitu ya. Cuman itu cuman paling banyak 2 orang gitu ya. Dia tersertifikasi, ada video, ada ininya juga. Ada namanya apa ya, edu ini apa gitu ya. Ini dia ngomongin saya lagi juga nih. Jadi apa namanya pembelajaran itu kayak gitu, bagus sih. Namanya itu nanti saya kira Mas, apa ya, edukatif apa ya? Tuh masuk ke sini itu. Jadi dia mirip kayak gitu. Ya edukativa.id. Dia khusus ke jasa itu aja sih. Eh, Kursus belajar statistik semua ini gitu, semua jenis gitu. Oke. Heeh. Ini nanti saya kirim contoh. Itu kan kalau itu kan proposalnya, ini contoh ininya, contoh apa? Contoh istilahnya apa ya? Contoh itu contoh apa? Copywritingnya lah istilahnya gitu. Itu. Tuh, biayanya kayak gitu, kursus-kursusnya itu 90 menit ya. 400.000 sampai 950.000 Mm-mm. bisa up to 2 orang. Hmm. Iya, itu dia ya Oh, program kayak gitu aja. khusus software statistik berdurasi 90 menit per pertemuan via Zoom dengan konsultan kami. Sistemnya one on one meeting secara intensif. Kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Jadi dia maksimal 3 kali pertemuan di mana total waktunya adalah 270 menit ya. Mm-mm. 1 jam setengah, 1 jam setengah, 3 jam, 4 jam setengah ini sebenarnya ya. Bisa Mm-mm. dibuat 1 hari. Iya sebenarnya. Mungkin disengaja kali dibuat berapa ini kali gitu ya. Mungkin bisa sih 1 hari kayaknya sih mungkin.
Yang penting kan permintaan biasa tuh customize kan. Ya, oke, bisa bisa kita Contoh ATM lah. aja, iya, contoh aja itu. Jadi kan Mas Bagus kan bisa bikinnya kemarin tuh. Baik, baik. Tuh, baru ke 3 menit lagi ya. Ya, 3 menit Tadi lagi. di copy dulu harus ini. Tapi coba tes saya masuk ke ini ya, bisa nggak ya? Saya klik ini bisa nggak? Dia masuk otomatis keluar nggak? Saya klik yang di sini ya Mas Bagus. Oh iya, bisa live and join, bisa juga nih.